Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga Baitur Rahman, Anda masih bersama kami di frekuensi FM 98,5 MHz dan streaming baiturrahmanfm.co.id. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Hilda kembali menemani Anda dalam program 1 jam bersama dokter. Sebagaimana biasanya hadir setiap hari Kamis di pekan pertama dan pekan ketiga. Namun karena hari ini bertepatan dengan hari peringatan pendengaran sedunia, oleh karena itu program 1 jam bersama dokter hari ini kami hadir bersama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tentunya ini adalah program kerjasama Radio Baitur Rahman dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Seperti biasa saya tidak sendirian. Hari ini hadir bersama saya dan sudah bersama saya di studio dokter yang kalau saya tidak salah ini sudah ketiga kalinya ada Dr. Dina Riana SP THT BKL. Beliau merupakan dokter spesialis THT KL. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, nah keluarga Baitur Rahman, hari ini saya dan Dr. Dina karena bertepatan dengan hari peringatan pendengaran sedunia, hari ini mengangkat tema waspada gangguan pendengaran pada remaja. Nah dokter, ini kenapa nih hari ini kita mengangkat tema waspada gangguan pendengaran pada remaja? Apa karena populasi hari ini kebanyakan para remaja atau penyakit pendengaran itu sendiri didominasi oleh para remaja? Ya gimana nih dok? Ya baik, terima kasih kepada host Kak Hilda yang sama-sama telah mengundang saya hari ini untuk bisa sharing lagi mengenai ilmu kesehatan THT. Hari ini sebenarnya memperingatinya itu besok ya, tanggal 3 Maret, memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Jatuhnya tanggal 3 Maret. 3 Maret. Okay. Tetapi kita mengadakan kegiatan untuk berpartisipasi dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10. Ya. Nah, kalau mengenai judul ya, waspada gangguan pendengaran pada remaja. Sebenarnya gangguan pendengaran itu bisa dialami oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Siapapun. Orang tua juga bisa mengalami. Ya. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas tentang remaja. Nanti akan dibahas juga sedikit kenapa pada remajanya. Oke, baik dokter. Ya. Nah keluarga Baitur Rahman, seperti yang kita tahu pendengaran ini adalah hal yang sangat penting dan sangat krusial ya dok. Terutama mungkin sangat fatal sekali ketika kita tidak bisa mendengar ya, gitu dok ya. Dan walau meskipun tidak terlalu mencolok, namun bagi si penderita itu sangatlah tidak nyaman. Ya. Nah dok, banyak hal-hal buruk yang bisa terjadi ketika kalau kita berbincang dengan si penderita gangguan pendengaran. Sebelumnya kita bahas lebih jauh tentang detail-detailnya sebelum kita merambat kemana-mana nih dok. Mungkin dokter Dina bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi yang ada di telinga kita secara verbal, karena kita nggak mungkin menampilkan gambarnya, kita di belakang layar nih dok, silakan. Iya baik. Jadi anatomi telinga ya. Sebelumnya definisi dulu ya, definisi dari gangguan pendengaran. Baik. Jadi gangguan pendengaran itu adalah suatu keluhan atau penyakit yang dialami pada seseorang yang mengganggu proses pendengaran. Jadi pada proses pendengaran itu tentunya diawali dari telinga ke otak. Jadi yang pertama, telinga itu terbagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Masing-masing mempunyai struktur yang kecil-kecil dan berkesinambungan di dalam proses mendengar. Kalau telinga luar itu ada auricula. Auricula itu daun telinga.
kemudian kanalis akustikus externus. Kanalis akustikus externus itu liang telinga. Liang telinga. Kemudian gendang telinga, batas antara telinga luar dan telinga tengah. Oke. Kemudian telinga tengah, di situ terdapat tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, stapes. Tulang-tulang pendengarannya sangat kecil-kecil. Bahkan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kecil-kecil sekali. Jadi di bawahnya terdapat kafum timpani, ya. Nah, di bagian telinga dalam terdapat kanalis semisirkularis, organ keseimbangan, dan ada rumah siput atau disebut dengan kohlea. Di dalam kohlea terdapat organ korti, di mana di situ juga ada rambut-rambut, sel-sel rambut dalam dan sel rambut luar. Nah, di sel rambut luar itu terdapat reseptor, di atasnya sterosilia. Apabila ada rangsangan dia akan bergerak-gerak kaku. Kemudian tersambung ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran akan berlanjut energi listrik ke otak. Seperti itu. Jadi anatominya seperti itu, ya. Gambarannya. Nah, kalau pendengaran, bagaimana bisa seseorang bisa mendengar? Proses kerjanya, Proses Dok. kerjanya itu dari getaran bunyi atau suara yang masuk ditangkap melalui auricula, daun telinga, melalui saluran telinga atau kanalis akustikus externus, kemudian menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Nah, gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran pada telinga tengah akan melipat gandakan getaran tersebut menuju ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam tadi ada kohlea. Nah, di situ ada cairan endolimf. Getaran tadi yang dilipat gandakan tadi akan menggetarkan cairan endolimf, kemudian menyebabkan sel-sel rambut luar ikut bergetar juga, dan dari situ timbullah energi listrik yang akan menggetarkan suara, memberikan stimulasi suara tadi dari telinga dalam, kemudian melalui saraf pendengaran ke otak. Nanti akan diinterpretasikan di otak suara tersebut. Ya. Itu saja, Dokter. Ya. Kemudian tipe-tipe gangguan pendengaran juga ada. Tipe-tipe gangguan pendengaran itu ada gangguan pendengaran konduktif, gangguan pendengaran sensori neural, dan gangguan pendengaran campuran. Berarti artinya ada 3 jenis gangguan pendengaran ya, Dok, ya. Iya, Dokter, karena pendengaran ini juga merupakan urutan dari panca indera ya, alat dengar kita ini. Nah, gimana sih, Dok, tutorialnya? Barangkali mulai dari mana hingga kita bisa menangkap pendengaran melalui gelombang-gelombang frekuensi. Tadi ada pertanyaan dan sudah dijawab sama dokter tanpa harus bertanya duluan ini ya. Nah, kalau gitu tadi itu ada proses kerjanya ya, Dok, ya, sudah dokter jelaskan juga. Kalau berbicara tentang gangguan, Dok, gangguan apa saja yang bisa terjadi dan akhirnya mengganggu fungsi pendengaran kita? Oh ya. Oke, baik. Gangguan pendengaran tadi ada 3 secara garis besar ya. Gangguan pendengaran konduktif. Jadi gangguan pendengaran konduktif itu apabila gangguan terjadi pada telinga luar dan telinga tengah. Kemudian gangguan pendengaran sensori neural apabila gangguan pendengaran itu terjadi di telinga dalam dan jarak yang menghubungkan antara telinga dalam saraf pendengaran ke otak. Kalau gangguan pendengaran campuran itu gabungan dari keduanya. Jadi gangguan pendengaran konduktif dan gangguan pendengaran sensori neural. Nah,
contoh-contohnya kalau gangguan pendengaran konduktif itu, contohnya adalah cairan di telinga tengah yang diakibatkan oleh pilek, kemudian infeksi di telinga luar atau otitis eksterna, gangguan di telinga tengah atau otitis media, kemudian tumor di telinga juga bisa, kemudian serumen atau kotoran telinga yang menumpuk, lalu bisa dari benda asing, binatang yang masuk ke dalam telinga juga bisa. Itu salah satu ciri-cirinya, Dok ya. Ya, itu merupakan contoh gangguan. tipe gangguan pendengaran yang dari konduktif tadi. Iya. Namun yang dari sensori neural apabila terpapar bising terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi intensitas bisingnya tinggi dan paparannya lama. Iya. Jadi tadi menarik nih, Dok, saya potong. Kalau flu artinya cairan di telinga juga ada ya, Dok ya? Ya, itu namanya otitis media serosa ya. Jadi batuk pilek juga bisa menyebabkan penumpukan cairan di telinga tengah karena ada struktur yang namanya tuba Eustachius. Nah, tuba Eustachius itu tersambung antara hidung dan telinga. Seperti itu. Artinya dia mengalir ke dalam terus menumpuk. Karena pilek, kemudian ada tekanan yang berbeda antara hidung dan telinga, sehingga bisa terjadi eksudasi ke telinga. Iya, baik. Itu. Nah, ada kasus yang seperti ini, Dok. Flu dia ini, terus kemudian dia mencoba mengeluarkan cairan yang ada di hidung dengan sekuat tenaga, kemudian katup pendengarannya jadi tidak. Intinya gini, dia tidak mendengar apa-apa lagi setelah momen itu. Oh iya, ya itu karena ada saluran tuba tadi yang dari hidung ke telinga, jadi itu bisa berpengaruh. Itu ya, fatal ya, Dok ya? Iya, karena ada tekanan yang kuat dari hidung. Ya, jadi sebaiknya kalau lagi pilek jangan terlalu kuat karena itu hidung dan telinga tersambung melalui saluran tuba Eustachius. Nah, tubanya sangat kecil, ya tidak kelihatan dengan mata gitu. Karena sumbat tadi, jadi kayak pengen ngeluarin, terus dipaksain, kemudian jadi keganggu ke telinganya. Biasa tuh yang nggak sabar sih, Dok, anak-anak gitu. Terkadang kita juga kadang-kadang kayak terlalu memaksakan ya, akhirnya pendengaran terganggu, hidung mampet. Ya, itu karena tadi ya, karena tekanannya berbeda antara hidung dan telinga, jadi menyebabkan tidak ada tubanya menutup, tersumbat tubanya, jadi terasa. Tapi itu fatal nggak, Dok? Berefek ke, maksudnya itu bisa jadi continue, tidak bisa mendengar selamanya atau ada tindakan masih bisa ditangani? Tergantung ya. Kalau seandainya untuk menutup karena tubanya tersumbat atau ada cairan tadi sampai ada cairan di telinga tengah, itu masih bisa ditangani kalau cepat berobatnya gitu. Jangan sampai cairan di telinganya keluar ke telinga bagian luar gitu, jangan sampai mengalir. Tetapi kalau misalnya masih di dalam telinga, bisa dengan medikamentosa, obat-obatan atau dengan tindakan ya, dilakukan miringotomi atau tindakan-tindakan yang untuk mengeluarkan cairan seperti itu. Baik, tadi yang sudah Dokter Dina sampaikan adalah beberapa jenis gangguan yang pendengaran yang ada di anatomi tubuh manusia ya, Dok. Salah satunya panca indera adalah pendengaran kita. Dan dokter, ini selain faktor bawaannya, misalnya kan ada yang dari lahir dia sudah tuli bawaan. Salah satu faktor atau faktor-faktor lain yang jadi pemicu terjadinya gangguan pada pendengaran ya, Dok. Apa saja khususnya pada remaja, kita singgung hari ini pada remajanya. Iya, pada remaja. Itu gimana, Dok? Iya, baik. Jadi kalau
Kalau pada bayi juga bisa ya, pada anak-anak. Namanya itu gangguan pendengaran tuli kongenital. Oke. Ya, itu biasanya dari ada faktor resikonya, faktor resiko dari ibunya saat hamil. Contohnya dok? Apakah pernah demam, terkena campak atau cacar, kemudian rubella ya, torch gitu. Kemudian untuk setelah lahir, apakah langsung menangis, bayinya prematur, cukup bulan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ada juga namanya mikrotia ya. Mikrotia itu daun telinga yang tidak sempurna bentuknya. Jadi ada yang kecil, ada yang ya. Jadi ya, itu genetik juga. Jadi pendengarannya juga tidak sempurna dok. Ketika daun telinga tidak sempurna, terganggu ke pendengaran. Itu tergantung ya. Kalau misalnya masih ada liang telinga, itu bisa untuk struktur proses pendengaran, jalur pendengaran yang seperti tadi saya jelaskan masih bagus. Dan harus dites pendengaran dulu untuk bisa menentukannya. Ya, jadi yang pada remaja tadi apa pertanyaannya? Pada remaja ini kasus apa pemicu yang terjadi gangguan pendengaran pada remaja? Barangkali didominasi pada remaja hari ini pendengaran kita dok. Kasus yang terjadi banyak pada remaja di pendengaran. Oh iya, baik-baik. Apa pemicunya? Jadi menurut American Speech Language pada tahun 2006 pernah meneliti remaja yang menggunakan personal listening device atau PLD lebih dari 1 jam per hari dengan intensitas lebih dari 110 desibel akan menyebabkan gangguan pendengaran karena mengakibatkan bising. Nah, bising itu mengakibatkan gangguan pada pendengaran. Seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi gangguan pendengaran tadi, yang rusak adalah telinga bagian dalam yang terdapat pada organ korti, sel-sel rambut luar. Jadi pada sel-sel rambut luar terdapat sterosilia di atasnya. Apabila terpapar bising terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kemudian durasinya juga lama, sterosilia tersebut akan menjadi tidak kaku lagi, sehingga dalam penangkapan stimulus getarannya juga berkurang untuk ditransisikan ke saraf pendengaran dan ke otak. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi nyeri telinga berdengung, kemudian telinga tersumbat, gangguan pendengaran apabila menonton televisi ataupun mendengarkan radio, suaranya harus ditingkatkan volumenya. Kemudian rasa tidak nyaman di telinga, sehingga dapat mengganggu proses belajar dan kinerja dari remaja tersebut. Tapi itu tidak semuanya ya. Kalau itu dalam tanda kutip pada remaja yang menggunakan PLD yang durasi lama dan intensitasnya lebih dari 110 desibel per hari dalam 1 jam, lebih dari 1 jam per hari. Artinya itu adalah ciri-ciri mereka sudah mengalami gangguan pendengaran. Itu harus diperiksa dulu ke dokter THT. Nanti akan diperiksa. Yang pertama adalah apakah penyebabnya itu karena sensori neural atau karena konduktif tadi. Dokter akan memeriksa dengan menggunakan otoskop. Nanti akan dilihat telinga luarnya seperti apa. Kalau bersih, tidak ada serumen, maka akan dilihat cairannya seperti apa, apakah ada ataukah tidak. Gendang telinganya normal ataukah ada kemerahan. Bagaimana refleks cahayanya pada gendang telinga. Kemudian apabila semuanya bagus, si remajanya masih merasa gangguan pendengaran, ditanyakan juga riwayat
menggunakan riwayat bising tadi, apakah sering terpapar bising, kemudian menggunakan itu PLD ya, personal listening device itu seperti headset, headphone, earphone, seperti itu. Nah, seandainya curiga ke arah sana, dilakukan pemeriksaan pendengaran audiometri. Artinya ini ada kaitannya juga ya dok. Kita singgung sedikit mengenai bagaimana kondisi telinga para pekerja ya. Ketika mereka yang bekerja di tempat bising seperti pabrik dan sebagainya, di tempat pastinya berisiko dan pendengaran bisa kayak polusi suara, kayak misalnya mendengar suara traktor yang besar atau suara mesin yang memang sangat mengganggu pendengaran. Itu barangkali tempat kerja ya, di tempat kerja kan mereka juga sering menggunakan alat bantu untuk mendengar ya dok ya, atau alat bantu untuk menghindari agar terhindar dari hal-hal buruk tidak nyaman seperti suara bising tadi. Nah, efek atau dampaknya untuk jangka panjang itu ada nggak dok? Atau boleh kita singgung sedikit hari ini remaja yang kecanduan game online, kemudian atau hanya sekedar mendengarkan musik melalui aplikasi gadget nih misalnya, dan untuk meminimalisir agar orang-orang di sekitar tidak merasa terganggu dengan menggunakan AirPod atau handsfree dan lain sebagainya. Itu gimana dok? Itu jangka panjangnya buat telinga menggunakan alat bantu seperti itu berefek apa? Ya, maksudnya alat bantu penutup telinga ya? Penutup telinga, penutup telinga untuk mereka yang bekerja di pabrik. Itu menghindari dari bising. Nah, kemudian buat para remaja yang kecanduan game online atau hanya sekedar mendengarkan musik menggunakan headset berupa earphone atau apapun jenisnya, itu menghindari supaya tetangga nggak kebisingan. Kan pasti gini, kecilin sedikit bising gitu kan gitu. Itu ada dua nih dok pertanyaannya. Baik. Jadi yang ini dulu yang remaja ya. Jadi memang PLD sekarang atau personal listening device itu seperti headset, earphone itu menjadi pilihan yang digunakan agar lingkungan sekitar tidak ikut bising juga seperti itu. Nah, agar nggak kena damprat lah bahasanya dok. Iya. Sebenarnya boleh digunakan, tetapi ada rumusnya. Jadi rumusnya itu 60 60 60. Artinya remaja boleh menggunakan tidak lebih dari 60 menit 1 jam. Tidak lebih dari 60 menit. Kemudian volumenya tidak lebih dari 60 desibel. Kemudian setiap 60 menit diberikan jeda. Kalau seandainya mau nyambung, diberikan jeda lagi selama 60 menit untuk mengistirahatkan organ-organ pendengaran, sel-sel rambut luar tadi. Jadi rumus itu memang rumus yang harus ini ya, yang harus diketahui untuk yang sering dengar headset ya. Jadi 60 60 60 itu. Jadi jangan lupa mengistirahatkan telinga selama 60 menit dengan intensitas volumenya tidak lebih dari 60 desibel, jangan terlalu keras. Karena 60 desibel itu masih suara percakapan. Karena kalau memakai earphone atau headset, suaranya akan jelas, dan para remaja kadang suka volumenya, menaikkan volumenya karena memang ini ya didengarnya lebih bagus puas, gitu, lebih puas. Jadi dengan meningkatkan volume itu harusnya harus dikontrol, jangan sampai lebih dari 60 desibel. Karena menurut penelitian tadi lebih dari 110 desibel selama 1 jam per hari itu akan meningkatkan bising pada telinga, seperti itu. Ini khusus buat para remaja karena hari ini berkaitan pada pendengaran para remaja. Jadi Dokter Dina tidak mengatakan bahwasanya penyakit pendengaran hari ini didominasi oleh para remaja, enggak ya dok ya? Cuman barangkali yang dimaksud oleh Dokter Dina hari ini remaja merupakan generasi penerus
Iya Ya, dok. Jadi benar. harus benar-benar mendengar, menjaga panca indera, indera yang ada di bagian tubuh, terutama itu adalah pendengaran yang salah satunya saat diajarkan oleh guru dan tidak masuk di kepala ya dok ya. Tidak bisa terdengar apapun ya dok ya. Agar tidak mengganggu prestasi dan Oke. akademik. Nah, itu tadi khusus di remaja nih dok. Bagi mereka yang pekerja pabrik, mereka kan nggak punya durasi waktu sejaman gitu. Pasti continue untuk memakai alat bantu di telinga Ya. untuk menutup kebisingan seperti itu. Itu efek jangka panjangnya apa dok? Iya, jadi para pekerja namanya noise induced hearing loss, NIHL, terjadi pada pekerja. Nah, kalau pada pekerja yang selalu di pabrik itu ada desibelnya. Kalau seandainya suara mesinnya sangat keras, batasnya itu adalah 80 desibel. Nah, kalau lebih dari itu harus menggunakan penutup telinga, earmuff atau earplug. Oke. Nah, bahayanya kalau memakai earmuff tadi, itu sebenarnya kalau untuk bising tadi bahaya, itu berbahaya, dapat Merusak gendang telinga. merusak saraf-saraf pendengaran, merusak Oke. pendengaran. Caranya adalah dengan menggunakan penutup telinga tadi. Iya. Earmuff atau earplug selama bekerja. Nah, selama bekerja kan menggunakan alat bantu untuk menghindari kebisingan. Itu alat bantu itu punya efek samping nggak dok? Efek sampingnya itu harus dibersihkan Oke. setelah pakai atau setiap hari dibersihkan, karena kan ditutup ke liang telinga, dipakainya ke liang telinga, jangan sampai lembab. Oke. Seperti itu. Kalau untuk bisingnya memang sangat membantu menutup membantu. telinga pada saat bekerja pada noise induced hearing loss pada pekerja pabrik. Iya. Dan nggak punya cara lain dok ya selain memakai alat bantu itu ya bagi mereka para pekerja pabrik ya. Memang itu yang diutamakan ya. Oke. Selain itu ada pemeriksaan audiometri berkala 6 bulan sekali pada pekerja yang sering terpapar bising. Kemudian dinilai apakah derajat penurunan pendengarannya ataukah masih normal, masih bisa di tempat itu, ataukah nanti perlu dipindahkan sebentar ke tempat yang tidak bising untuk mengistirahatkan telinga. Baik. Karena itu ada permanen dan juga ada temporari. Oke. Ya, dokter, ini ada pertanyaan yang masuk melalui DM akun Instagram pribadi saya dari Ibu Sulastri. Katanya selama 5 tahun terakhir dia selalu rutin telinga kanannya tertutup, jadi harus selalu ke dokter untuk dibersihkan. Nah, itu keluhannya ya dok ya. Dan apakah ada gejala penyakit berbahaya, dan kemudian apa harus setiap tahun saya harus seperti itu katanya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya mau tanya kalau obat tetes untuk membersihkan telinga berbahaya nggak dok? Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir dari Ibu Sulastri tadi adalah di dekat daun telinga itu saya sering rasa sakit sekali. Itu berbahaya nggak dok katanya? Itu keluhan konsultasi nih dok sekalian. Ya baik. Jadi pertanyaan yang pertama dulu ya. Sering terasa tertutup telinganya. Iya, sering ya? tutup selama 5 tahun. 5 tahun dan ada riwayat dibersihkan ya. Iya, umur ibu ini usianya 54 tahun. Oh iya. Oke. Nah, kalau ada riwayat telinga tersumbat atau tertutup, itu kita harus melihat dulu penyebabnya apa. Dan biasanya dokter akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, anamnesa apakah ada terpapar bising ataukah ada mengorek-ngorek telinga, kemudian apakah ada keluar cairan dari telinga. Nah, dan anamnesa yang mengarah ke tentang keluhan di telinga.
Kemudian dokter akan memeriksa dengan menggunakan otoskop. Seandainya terdapat serumen di telinga luar, otitis di telinga kanalis akustikus externus, nah itu bisa menyebabkan keluhan telinga tersumbat. Setelah serumennya dikeluarkan, jadi sembuh, tidak tersumbat lagi. Nah itu, jadi harus diperiksakan dulu ke dokter. Kalau dari Ibu Sulastri, harus dilihat dulu telinganya tersumbatnya itu karena apa. Bisa juga karena infeksi di telinga tengah atau infeksi di telinga luar, seperti itu. Tetapi kalau seandainya memang punya riwayat serumen, itu memang harus dibersihkan ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah berbahaya dok kalau secara kontinu menggunakan obat tetes telinga? Obat tetes telinga kalau sebenarnya dipakai apabila petunjuk dokter. Ada petunjuk dokter. Iya, tidak boleh digunakan sembarangan karena isinya berbeda-beda antara tetes telinga satu dan lainnya. Jadi harusnya atas petunjuk dokter. Harus ada rekomendasi dari dokter dok. Ya nggak boleh pakai sembarangan atau beli sembarangan dan pakai. Begitu juga dengan obat tetes telinga untuk kotoran telinga. Itu juga harus petunjuk dokter. Karena harus dilihat apakah benar-benar penyebabnya dari serumen ataukah dari yang lain. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Lastri ini adalah di dekat daun telinga itu dia sering merasakan sakit sekali dok. Itu berbahaya nggak katanya? Di dekat daun telinga ya? Barangkali di sini detailnya saya nggak tahu sih. Kalau di dekat daun telinga ada benjolan atau tidak? Nah, ini nggak tahu Bu Lastrinya juga mungkin lagi dengar, cuma kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Karena harus diperiksa dulu sakitnya. Kenapa, pemeriksaan fisiknya seperti apa? Apakah ada benjolan di telinga, di daun telinga, jerawat ataukah perikondritis? Apakah keluar cairan dari sela-sela daun telinga merah? Banyak yang harus dilihat ya dok ya? Harus dilihat. Oke, mungkin buat Ibu Lastri ini bisa langsung ke dokter THT ya, atau ke dokter Dina saja ini kita rekomendasi langsung. Nah, ini dokter Dina nih prakteknya di mana? Silakan dok. Ya, saya di RSP di Rumah Sakit Pendidikan. Untuk Ibu Lastri bisa langsung ke Rumah Sakit Pendidikan dan mencari dokter Dina untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Baik, dokter Dina, bagaimana caranya kita mengetahui kalau lawan bicara kita sudah mempunyai gangguan pendengaran? Jadi lawan bicara ya? Dari keluhan, dari gejalanya, apabila diajak bicara, kemudian dia sering menyuruh menyuruh kita mengulang gitu, misalnya menyuruh kita mengulang perkataan tadi. Tolong ulangi lagi seperti itu. Kemudian menonton televisi ataupun radio yang suaranya, volumenya ditingkatkan. Yang normalnya bisa mendengar pada frekuensi percakapan, namun pada lawan bicara minta meningkatkan. Begitu juga dengan volume suara lawan bicaranya, seperti itu. Itu ciri-cirinya, artinya lawan bicara kita sudah mengalami gangguan pendengaran. Dia sudah tidak nyaman dengan volume suara kita yang dia rasa tidak. Jadi mungkin harus berteriak ya, harus berteriak atau harus meningkatkan lagi volumenya. Seperti itu. Ya, keluarga Petro Aman, saya masih bersama Dokter Dina, ya, dokter spesialis
THT KL. Dan hari ini kita masih membahas tentang waspada gangguan pendengaran pada remaja saat ini. Ini sudah di menit ke-41 dokter ya. Dan ada yang ingin dokter sampaikan karena dokter Dina katanya ada sesuatu hal yang sangat penting ya. Harus tiba di TKP di pukul 10. Jadi kita sudahi program ini di pukul 45. Nah, dokter, apa pesan dan mungkin saran apa yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar kita hari ini, khususnya para remaja nih, kepada para remaja terkait dengan waspada gangguan pendengaran, berhubung besok adalah Hari Peringatan Pendengaran Sedunia. Silakan dokter. Oke, baiklah. Jadi telinga merupakan aset yang paling berharga. Jadi jagalah kesehatan telinga. Jangan abaikan apabila terdapat gangguan-gangguan telinga sekecil apapun. Segera konsultasikan ke dokter spesialis THT. Jangan lupa untuk para remaja yang sering menggunakan headset, rumus yang tadi saya telah sampaikan 60 60 60. Ya, 60 tidak lebih 60 menit, 60 menit mengistirahatkan suara dan intensitas tidak lebih dari 60 desibel. Iya. Rumusnya adalah 60 60 60. 60 artinya tidak lebih dari 60 menit. 1 jam kurang lebih memakai headset atau alat bantu untuk mendengar supaya tidak diganggu oleh para tetangga. Kemudian 60 itu intensitas volumenya. Kemudian 60 apa tadi dok? 60 yang terakhir. Mengistirahatan telinga selama 60 menit apabila mau menyambung lagi. Gitu. Jadi nggak boleh continue dok ya? Tidak boleh continue. Efeknya nanti fatal. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang dengar udah boleh nih ketika anaknya nggak lepas-lepas headset dari telinga, ditarik Bu, jangan dibiarin, kasihan nanti jadi apa dok? Efek sampingnya kalau dibiarkan terus-menerus terjadi bising, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Oke, ada lagi dokter, baru 43 menit ini, 2 menit lagi. Silakan dok. Pesan-pesannya. Ya, terus semangat dan jangan lupa berpartisipasi pada acara besok. Iya, di mana dok kalau boleh tahu acaranya apa? Sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi nanti hari Minggu juga ada acara di Car Free Day. Ya, di bagian THT nanti ada stand bagian THT, silakan datang. Ya, kemudian ada pemeriksaan gratis nggak nih dok? Ya ada ya. Okay. Datang aja ke situ. Nanti mau konsultasi juga boleh. Nanti akan ada dokter Dina pastinya ya. Iya. Insya Allah. Baik dokter, terima kasih nih dokter Dina untuk waktu dan kehadirannya di kesempatan pagi hari ini. Karena dokter sesuatu dan lain hal hari ini harus buru-buru beranjak ya. Dan terima kasih untuk bincang-bincang juga informasi-informasi pentingnya dalam program 1 jam bersama dokter hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan dalam tema yang berbeda. Dan dokter Dina, selamat beraktivitas kembali. Ya. Sehat selalu ya dok. Ya, sukses selalu. Amin. Baik keluarga Betrohman, sama-sama. Hanya sampai di sini program 1 jam bersama dokter hari ini. Segenap kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Direktur Utama Radio Betrohman, produser dan pengarah acara, kepala program dan produksi siaran Hilda Rianti, penanggung jawab teknis ada Aulia dan Lulu. Dan saya Hilda Rianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat untuk Anda. Baru saja kita ikuti program 1 jam bersama dokter. Program ini terselenggara atas kerjasama Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Anda masih bersama Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz dan streaming baiturrahmanfm.co.id.